Apakah ini ujian, musibah, ataukah ini peringatan dari Allah? Yang Allah inginkan ketika teguran itu datang kepada seseorang alias musibah, datang kepada seorang, salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Yang mana satu, Allahu a'lam, kita pun yang menghancurkan musuhnya dengan perilaku musuhnya. Musibah apapun yang membuat Anda miskin luar biasa, kalau itu yang membukakan pintu hidayah, wallahi itu bukan musibah. Di daerah kami sekarang ini lagi gagal panen. Lagi gagal panen padi. Disebabkan lantaran diserang oleh hama wereng. Apakah ini ujian, musibah, ataukah ini peringatan dari Allah? Syukran jazakumullahu khairah. Wa iyyakum. Pertama sekali kita berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala segera mengangkat sesuatu yang bagi kita adalah musibah. Sesuatu yang membuat kita tidak suka datangnya. Kita sebut dengan takdir buruk datang kepada kita. Dan takdir buruk itu lebih identik dengan kalimat musibah. Telah Allah berikan kepada kita. Dan sadari bahwa Allah yang mengirimnya, dia tidak datang begitu saja. Berikutnya, hendaknya saudaraku bersabar atas apa yang Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan untukmu. Dalam apa yang telah engkau sampaikan di dalam layangan suratmu atau pertanyaanmu, bahwa telah terjadi dengan izin Allah gagal panen padi disebabkan hama yang melanda. Sabar adalah sesuatu yang Allah inginkan untuk dilihat dari dirimu di saat yang ia datangkan kepadamu apa yang kau tidak suka dan apa yang kau tidak inginkan dan apa yang kau sebenarnya tidak mau daripada perkara-perkara yang datang kepadamu. Allah ingin melihat darimu sejauh mana engkau ridho kepada keputusannya, sejauh mana engkau sabar atas apa yang menimpamu. Kalau engkau ridho dan engkau sabar, pastilah di balik ridho dan sabarmu adalah kebaikan untuk dirimu. Sekiranya dirimu tahu bahwa engkau berbuat maksiat, ada kemungkinan ini adalah teguran. Maka mohonlah ampun kepada Allah. Bertobatlah kepadanya. Dan jangan biarkan musibah kita, jangan biarkan maksiat kita berlanjut. Karena boleh jadi yang Allah berikan kepada kita adalah teguran atas maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi. Saya tidak mengatakan pasti, karena ilmu pasti hanya ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, pengatur dan pencipta langit dan bumi. Saya hanya mengatakan ada kemungkinan itu adalah teguran. Manakala Anda tahu bahwa Anda berbuat maksiat, karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa teguran-teguran itu Allah katakan supaya apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mau kembali kepada Dia, mau bertobat kepadanya, mau meninggalkan maksiat-maksiat itu dan berpindah kepada ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu maksud kembali, menjauh dari Allah dengan maksiat, kembali dengan ketaatan. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami timpakan kepadanya petaka-petaka. Kami timpakan kepada mereka mudarat-mudarat. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka merintih di hadapan Allah. Yang Allah inginkan ketika teguran itu datang, kembalilah engkau kepadanya. Merintihlah di hadapannya. Merintihlah meminta belas kasihannya. Merintihlah memohon ampunan darinya atas dosa dan maksiat yang telah Anda kerjakan kepadanya. Itu yang Dia inginkan. Itu yang Dia mau. Itu yang Dia lakukan. Dan Dia sampaikan kepada kita. Allah tabaraka ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Itu yang Dia inginkan. Maka lakukan apa yang Dia inginkan.
Jangan lakukan apa yang kita inginkan dan tak peduli kepada apa yang ia inginkan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, apakah ini adalah sebuah hukuman? Saya pun tak tahu. Mungkin teguran, mungkin hukuman. Mungkin itu adalah ujian saja. Ujian agar engkau tambah sabar dan naik kelas. Engkau bertambah sabar dan tambah derajatmu di surga bertambah. Karena sesuatu yang tidak nyaman datang kepada seseorang alias musibah datang kepada seseorang, salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Yang mana satu, Allahu alam, kita pun tak tahu. Boleh jadi dia adalah teguran. Boleh jadi dia adalah hukuman. Dan boleh jadi dia adalah ujian. Teguran agar engkau kembali daripada maksiat yang telah kau lakukan dan bertaubat. Hukuman karena dia murka dan ingin mengadab dirimu. Dan ujian agar engkau naik kelas dan tambah hebat di sisinya dan tambah dekat di sampingnya. Namun yang mana satu kita pun tak tahu. Karena ini adalah sesuatu yang gaib. Apa penyebab datangnya ini? Allahu a'lam. Kita katakan teguran karena Allah memberikan musibah kepada para nabi dan para rasul. Maaf. Kita katakan ujian karena Allah memberikan musibah kepada para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan rasul tidak berbuat dosa. Sehingga tak berhak untuk ditegur. Tak berhak untuk dihukum, apatah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Musibah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad luka. Nabi Muhammad menderita. Nabi Muhammad menangis. Namun Nabi Muhammad tidak berbuat dosa. Ini adalah ujian. Agar Nabi Muhammad lebih tinggi lagi. Ada musibah, bencana datang kepada Fir'aun. Kita tahu itu adalah hukuman. Karena dia demikian durjana. Dia demikian membusungkan dada. Dia demikian jahatnya. Membunuh dengan kediktatorannya. Membunuh laki-laki Bani Israel. Namun dia pelihara Nabi yang akan menghancurkan kekuasaannya di istananya. Apabila Anda takut akan takdir Allah dan engkau lari dari takdir itu, sungguh engkau lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Kemanapun engkau lari dalam takdir Allah kepada takdir Allah. Lihat Fir'aun yang sengaja membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel dan merawat bayi laki-laki itu di rumahnya. Penyihir Fir'aun mengatakan akan lahir bayi laki-laki Bani Israel yang akan membuat kekuasaanmu sirna. Akhirnya dia putuskan sembelih semua bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Dan aksi itu dia lakukan dengan penuh biadab, dengan penuh tanpa rasa kasihan. Bayi yang tidak berdosa disembelih di depan keluarganya. Dan Allah selamatkan Nabi Musa sampai dirawat oleh Fir'aun di istananya. Kemana Anda mau lari? Dia yang mengatur. Fir'aun ingin lari dari Bani Israel, dari bayi Bani Israel yang akan menghancurkan istananya, kata penyihirnya, dan merawat bayi itu di istananya. Itulah dia Allah yang menghancurkan musuhnya dengan musuhnya, yang menghancurkan musuhnya dengan perilaku musuhnya. Dan juga bisa dianggap itu adalah teguran karena Allah menegur hamba-hambanya yang berbuat maksiat agar dia sadar bahwa maksiat itu telah mendatangkan bencana kepadanya sehingga dia kembali kepada Allah dan saleh pasca mendapatkan teguran dari Allah. Musibah apapun yang membuat Anda menderita, musibah apapun yang membuat Anda binasa, musibah apapun yang membuat Anda miskin luar biasa, kalau itu yang membukakan pintu hidayah, wallahi itu bukan musibah. Wallahi itu bukan musibah. Itu adalah nikmat yang Allah datangkan kepadamu agar engkau mengerti bahwa engkau harus berhenti dari aneka ragam perilaku yang engkau menyalahi aturan Rabbmu dan penciptamu. Ada orang yang mendapatkan hidayah setelah jatuh miskin. Ada orang yang mendapatkan hidayah di penjara.
Ada orang yang mendapatkan hidayah setelah istrinya membelot dan tidak menjaga kesuciannya. Ada orang yang mendapatkan hidayah setelah tahtanya habis dan keperkasaannya sirna. Ada orang yang mendapat hidayah karena penyakit yang luar biasa yang Allah berikan dan curahkan kepadanya. Kalau itu pembuka pintu hidayah, wallahi itu bukan musibah. Itu adalah nikmat yang Allah datangkan kepadamu agar engkau mengerti dan mengerti bahwa engkau harus kembali kepada penciptamu.